Nah, coba kita cek lagi, kita klik penggarisnya 2 kali, klik. Nah, maka satuannya sudah berubah, yang tadinya inch menjadi centimeters. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Afandi Surbakti. Nah, untuk mempermudah kita dalam menggunakan Microsoft Word, 7 settingan ini wajib teman-teman ketahui dalam penggunaan Microsoft Word. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita buka lembar Microsoft Word. Kita buka blank dokumen. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan start screen atau tampilan awal Microsoft Word sehingga kita bisa langsung masuk ke lembar kerja kita seperti ini. Nah, ini juga akan membantu untuk mempercepat proses loading dalam menggunakan Microsoft Word. Start screen tahu ya, start screen itu kita mulai lagi ya. Nah, ketika kita membuka Microsoft Word, nah, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal. Nah, kita ingin setiap kali kita membuka Microsoft Word, yang tampil adalah langsung kepada lembar kerja kita, langsung kemari. Ini jalan pintas istilahnya ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman sekalian, kita pilih File, kemudian pada bagian yang paling bawah klik Options. Nah, ini adalah jendela Word Options. Pada kategori General, silahkan teman-teman geser ke bawah. Nah, pada bagian Startup Options, di sini hilangkan centang Show the start screen when this application start. Hilangkan centangnya, kemudian klik OK. Nah, yuk kita ulangi, kita tutup dulu jendela kerja kita. Kita buka kembali Microsoft Word-nya. Nah, tara, sekarang kita sudah langsung ditampilkan ke lembar kerja kita. Kita tidak lagi ditampilkan start screen di awal tadi. Itu teman-teman. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana cara menampilkan mini toolbar atau menu singkat di atas tulisan. Nah, teman-teman tahu nggak? Misalkan kita ketikkan teks. Nah, ketika kita ingin mengubah bentuk huruf ini, misalkan kita ingin mengubah ukurannya, biasanya itu ada mini toolbar kecil di atas sini. Di sebelah sini biasanya muncul menu toolbar kecil untuk mengubah ukuran font. Misalkan kita ingin buat bold, italic, jadi kita tidak harus sampai kemari. Nah, kita hanya cukup di atas ini aja muncul dia untuk format kecilnya. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Kita klik File, kemudian kembali kita klik Options. Nah, di kategori General, di bagian User Interface Options, kita centang. Nah, kita centang Show Mini Toolbar on Selections. Kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, coba kita lihat. Kita blok bagian ini. Nah, otomatis muncul ya. Otomatis muncul menu toolbarnya, sehingga kita bisa langsung ubah formatnya buat italic atau mengganti warnanya. Nah, ini sangat membantu apabila mini toolbarnya itu kita munculkan. Untuk pengaturan yang ketiga, kita akan bahas bagaimana sih mengubah tema Microsoft Word. Caranya, kita pilih File, kembali kita pilih Options, kemudian masih di kategori General. Nah, kita lihat, kita geser ke bawah. Nah, di bagian Personalize your copy of Microsoft Office, di sini ada tulisan Office Theme. Nah, Office Theme, kita klik bagian yang ini, kita klik drop down menunya.
Nah, di sini ada 3, ada colorful, ada dark gray, ada white. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, yang sekarang kita gunakan ini adalah tampilan dari colorful. Nah, kita ingin coba dulu untuk dark gray. Kita lihat bagaimana sih tampilan dari tema dark gray. Kita klik OK. Nah, jadi tema kita sudah dark gray, sudah abu-abu, sudah berwarna gelap. Nah, ini sangat membantu teman-teman ya, kalau teman-teman semuanya bekerja pada malam hari. Ini tampilannya sangat membantu supaya matanya nggak begitu sakit ya. Nah, kita pilih lagi options. Kita lihat lagi pada display, kita lihat tema yang lainnya, tema white. Kita pilih white, kemudian kita pilih OK. Nah, ini tampilan white, jadi lebih cerah, lebih putih. Nah, ini juga sangat membantu teman-teman misalkan bekerja di ruangan yang terang ya, di siang hari. Ini juga sangat membantu dengan tema white. Ya, kalau untuk defaultnya kita pilih saja yang colorful. Oke. Nah, ini untuk yang standarnya. Itu teman-teman. Nah, berikutnya kita ingin menghilangkan, bagaimana sih caranya menghilangkan garis merah pada tulisan Microsoft Word. Nah, teman-teman sekalian mungkin pernah melihat, ini coba saya hapus dulu ya. Kita akan buatkan semua paragraf. Saya punya teks di sini. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat tulisan yang di bagian bawah kata-kata tersebut itu berwarna merah, dan ini sangat mengganggu bagi kita. Nah, ini sebenarnya adalah pengaturan dari Microsoft Word untuk melihat apakah tata bahasanya, apakah katanya ini benar. Namun ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Inggris biasanya ini adalah seperti apa namanya? Istilahnya untuk memeriksa tata bahasanya, untuk memeriksa kata-katanya apakah ada typo atau tidak. Nah, tapi kalau kita menggunakan ketikan dalam bahasa Indonesia, ini terkadang sangat mengganggu. Nah, bagaimana cara menghilangkan garis merah di bawah tulisan ini? Nah, caranya teman-teman bisa klik File, kemudian pilih Options. Nah, teman-teman, lalu kita pilih Proofing. Nah, di bagian When correcting spelling and grammar in Word, di sini ada beberapa hal yang harus kita hilangkan. Ini kita hilangkan semuanya centangnya. Nah, ini check spelling as you type, mark grammar error as you type, frequently confused word, check grammar with spelling. Nah, ini kita hilangkan semuanya. Dipastikan ini kita hilangkan semua checklistnya. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis tulisan merahnya, garis merah di bawah tulisan secara otomatis sudah hilang. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah ketika sudah capek-capek membuat sebuah dokumen, membuat sebuah file, kemudian kita copy, kita simpan di USB, di flash disk, kemudian kita buka di laptop teman, nggak bisa dibuka ternyata. Nah, itu dikarenakan kemungkinan versi Microsoft Word-nya berbeda. Nah, bagaimana sih caranya agar ketika kita menyimpan dokumen dan dokumen ini bisa dibuka di semua versi Microsoft Word? Nah, bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Kita pilih File, kemudian kita pilih Options. Nah, pada kategori Save, di sini kita pilih Save di bagian Save Documents. Nah, di sini, ini ketika kita klik menu drop down-nya, nah ini ada muncul banyak versi. Kita pilih Word 97 2003 Documents ya, .doc. Nah, kenapa kita pilih yang ini? Nah, karena ini adalah versi-versi awal Microsoft Word ya. Nah,
Sehingga apabila kita pilih versi yang paling rendahnya, otomatis ketika kita buka di versi yang paling tinggi sekalipun, maka akan tetap bisa dibuka. Namun kendalanya apabila misalkan kita menyimpan dokumen di format DOX gitu ya. Kita misalkan buka di Office 2003 atau di bawahnya, kita simpan misalkan untuk yang versi kita simpan di dokumen 2016, kemudian kita buka di 2007. Nah, terkadang ini ada format-format yang hilang misalkan, atau bahkan sama sekali tidak bisa dibuka misalkan. Nah, untuk mensiasatinya kita simpan saja dengan format standarnya Word 97 2003. Nah, sehingga setiap dokumen kita yang kita kerjakan akan tersimpan dengan format Word 97 2003. Ini akan membantu kita untuk memastikan bahwasanya dokumen kita ini bisa dibuka di berbagai macam versi Microsoft Word. Yuk kita simpan. Setelah ini dipastikan, dipilih Word 97 2003, di bagian bawah kita klik OK. Nah, sudah selesai deh. Nah, otomatis ketika kita simpan nantinya akan disimpan dalam format Microsoft Word 97 2003. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat autosave. Mungkin teman-teman pernah, misalkan ketika mengerjakan sesuatu di komputer atau di laptop yang gak ada baterainya ya, kemudian dicolokin di listrik langsung, tiba-tiba mati lampu ya, dan dokumen kita belum sempat kita simpan. Wow, bisa kebayang itu bagaimana beratnya, bagaimana itu pusingnya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kita bisa mensiasatinya dengan autosave. Autosave itu fungsinya untuk menyimpan secara otomatis apa-apa yang sudah kita kerjakan dalam durasi waktu tertentu. Jadi misalkan pun kita lupa, setelah kita mengerjakan setengah jam kita belum menyimpan, nah Microsoft Word akan secara otomatis akan menyimpannya di setiap sekian menit sekali. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Kita pilih File, kembali kita pilih Options. Nah, pada kategorinya kita pilih di sini Save. Pastikan kita pilih Save. Nah, maka akan muncul bagian daripada kategori Save. Nah, pada bagian Save Documents, kita pastikan mencentang Save Auto Recover Information Every. Kita centang di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur kita mau simpan setiap berapa menit sekali. Nah, kita bisa pilih antara 1 sampai 20 menit. Kita bisa pilih 1 menit, atau kita bisa pilih 5 menit, atau mungkin lebih amannya, oke, kita pilih saja setiap 5 menit misalkan, atau setiap 2 menit misalkan. Nah, begitu. Jadi filenya akan disimpan di mana? Ya, di sini disimpan di C User Avandi Surbakti Apps Data Roaming di Microsoft di Word. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, nanti ini juga bisa akan tampil secara otomatis biasanya di bagian sebelah kiri ketika kita mati lampu, kita belum sempat menyimpan dokumen kita, kemudian sudah tertutup itu Microsoft Word-nya, nanti akan muncul biasanya di bagian sebelah kiri untuk auto recover-nya. Kita akan pilih filenya, kemudian kita pilih auto recover, seperti itu. Ini sudah kita pastikan, ini sudah dicentang ya. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, selesai. Jadi dokumen kita akan secara otomatis setiap 2 menit akan disimpan oleh Microsoft Word sendiri. Baik, untuk yang terakhir teman-teman sekalian, untuk settingan yang ketujuh, kita akan membahas bagaimana caranya mengubah satuan inch menjadi sentimeter. Nah, apa itu satuan inch? Misalkan teman-teman, ini ada roll, kita klik 2 kali. Nah, ini standarnya menggunakan satuan inch. Nah, sementara kita di Indonesia lebih lazim menggunakan satuan sentimeter. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita tutup dulu. Caranya sangat mudah. Kita pilih File, kembali kita pilih Options. Nah, kita pilih kategori Advanced. Pastikan dipilih Advanced. Kita scroll ke bagian bawahnya. Kita lihat Display. Kita lihat di bagian display.
Nah, ini kita pilih bagian display, kita pastikan dia sudah di scroll ya. Nah, kita pilih display. Di sini ada tulisan show measurements in unit of. Nah, ini kita pilih. Di sini ada inch, ada centimeter, ada millimeter, ada point, ada pixels. Nah, kita pilih saja centimeters. Oke. Kemudian kita simpan, kita klik OK. Nah, coba kita cek lagi, kita klik penggarisnya 2 kali, klik. Nah, maka satuannya sudah berubah, yang tadinya inch menjadi centimeters. Baik teman-teman, segitu dulu 7 settingan wajib untuk teman-teman ketahui dalam mengoperasikan Microsoft Word.